Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan saat ini, anak-anak semuanya kita akan membahas rukun iman, iman kepada hari akhir. Anak yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran iman kepada hari akhir adalah mengerti makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, anak-anak meyakini adanya hari akhir. Dan yang ketiga adalah memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada hari akhir yang tercantum dalam perilaku kehidupan sehari. Anak yang soleh dan solehah, mari kita mengingat terlebih dahulu rukun iman. Ada berapa anak-anak? Ya, ada 6. Masih ingat? 1. Iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada rasul. Kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, yang soleh dan solehah, yang menjadi bahasan kita saat ini adalah rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Sudahkah anak-anak punya bayangan tentang hari akhir? Atau sudah pernah mendapatkan cerita bagaimana keadaan hari akhir? Mari kita nanti bahas secara bersama-sama. Nama lain dari hari akhir adalah hari kiamat. Hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra atau kiamat kecil, kiamat kubro atau kiamat besar. Apa itu kiamat sughra? Kiamat sughra adalah berakhirnya kehidupan suatu makhluk hidup. Sedangkan kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta. Anak yang soleh dan solehah, inilah beberapa contoh dari kiamat kecil. Di antaranya, orang meninggal, gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus. Kejadian tersebut merupakan kiamat kecil, yang artinya berakhirnya kehidupan suatu makhluk hidup. Pada gambar ini, kita menyaksikan kiamat besar, yaitu hancurnya alam semesta. Semua hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kalfarashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Anak yang soleh dan solehah, pada surah Al-Qari'ah 1-5, Allah memberikan gambaran tentang kiamat, yaitu pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Anak-anak pernah melihat laron yang berterbangan di pagi hari? Ya, tentu anak-anak pernah melihat ya. Yakni manusia menyebar dan terpisah-pisah, pulang dan pergi karena mereka bingung terhadap kejadian di hari itu dan seolah-olah adalah laron yang berterbangan. Watakunul jibalu kal ihnil mangfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, yaitu seakan-akan gunung itu menjadi bulu-bulu domba yang berterbangan tertiup angin, sehingga melayang-layang kemudian menghilang. Itulah gambaran
dari Allah Subhanahu wa taala tentang kiamat di dalam surah Al-Qari'ah 1-5. Anak yang soleh dan soleha, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat, ada beberapa nama lain dari hari kiamat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Yaumul Akhir. Yaumul Akhir artinya berakhirnya kehidupan di dunia. Yang kedua, Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan. Pada hari tersebut, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Semua manusia yang telah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah. Yang ketiga, Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpul. Pada hari tersebut, manusia yang telah dibangkitkan dari alam kubur akan dikumpulkan di sebuah lapangan yang sangat luas, yaitu padang mahsyar, untuk ditimbang amal perbuatannya. Yang keempat, Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Pada hari tersebut, amal perbuatan manusia selama hidupnya akan dihitung oleh Allah. Pada saat itu, manusia tidak dapat membela diri. Seluruh anggota badan berbicara sendiri sebagai saksi atas perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Nah, anak-anak semuanya, hati-hati. Setiap perbuatan kita akan diminta pertimbangan, akan diminta perhitungannya oleh Allah. Tangan kita akan berbicara, kaki kita akan berbicara, mata kita akan berbicara sebagai saksi selama hidup di dunia. Yang kelima, Yaumul Mizan atau hari penimbangan amal. Jika amal kebaikannya lebih banyak, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Begitu sebaliknya, jika amal kebaikannya lebih sedikit, maka akan masuk ke dalam neraka. Yang terakhir adalah Yaumul Jaza atau hari pembalasan. Pada hari tersebut, manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kapan terjadi hari kiamat? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Rasulullah bahkan juga tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Sebuah hadis meriwayatkan Nabi Muhammad ditanya oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya, "Kapan kiamat terjadi?" Rasulullah menjawab, "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Anak-anak yang soleh dan soleha, walau hari kiamat merupakan rahasia Allah dan terjadinya secara tiba-tiba, namun Allah memberikan tanda-tanda kedatangannya. Di antaranya yaitu tanda kecil dan tanda besar kiamat. Mari kita simak bersama-sama. Tanda-tanda kecil kiamat. Yang pertama, ilmu agama tidak dianggap penting. Yang kedua, minuman keras merajalela. Yang ketiga, jumlah wanita lebih banyak dibanding laki-laki. Yang keempat, banyak terjadi gempa bumi. Yang kelima, pembunuhan merajalela. Dan yang keenam, pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Dan inilah beberapa tanda kecil dari kiamat. Ada pula tanda-tanda besar kiamat. Artinya, kalau tanda-tanda ini sudah ada, maka kiamat akan semakin lebih dekat. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Yang kedua, munculnya binatang yang bisa berbicara. Yang ketiga, adanya Ya'juj Ma'juj. Yang keempat, lahirnya Dajjal. Yang kelima, adanya Imam Mahdi. Yang soleh dan soleha, setelah kita yakin bahwa kiamat itu akan datang,
baik kiamat kecil yang berupa kematian diri kita maupun kiamat besar, maka ada beberapa perilaku yang harus kita lakukan yang mencerminkan bahwa kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, anak-anak melaksanakan sholat fardu karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berbakti kepada orang tua, jangan membantah perintahnya, membantunya, yaitu bagian dari berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, rajin membaca Al-Quran. Yang keempat, menyayangi makhluk Allah. Yang kelima, berbagi dengan sesama. Yang keenam, bersemangat untuk menuntut ilmu. Itulah beberapa perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada hari kiamat. Tentu masih ada perilaku-perilaku yang baik, bagian dari keimanan kita kepada hari kiamat. Demikianlah pembahasan singkat tentang hari kiamat. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.